Halo, Kami dari kelompok 2. Baiklah teman-teman, pada mata kuliah pengukuran kinerja sektor publik, kami dari kelompok 2 akan membahas beberapa materi, yaitu yang pertama pemahaman mengenai logic model, outcome versus output. Yang kedua yaitu variasi penggunaan logic model. Yang ketiga, pengukuran kinerja menggunakan logic model dan penentuan indikatornya. Yang keempat yaitu integrasi beberapa jenis pengukuran kinerja. Dan yang terakhir, mengembangkan logic model. Selamat menyimak. Oke, yang pertama yaitu ada pemahaman mengenai logic model ataupun definisi dari logic model itu sendiri. Logic model merupakan alat yang mampu menggambarkan cara berpikir secara logis mengenai bagaimana sumber daya yang ada digunakan untuk mengoperasikan aktivitas program sehingga mampu menghasilkan perubahan dan hasil yang didapatkan. Nah, dapat diketahui juga bahwa logic model adalah suatu cara atau alat yang menunjukkan hubungan yang masuk akal, dalam hal ini logis, antar berbagai hal yang meliputi sumber daya yang diinvestasikan, dalam hal ini input, kegiatan yang dilakukan, proses itu, dan manfaat ataupun perubahan yang dihasilkan, mulai dari output, outcome, ataupun impact dari suatu kegiatan, kebijakan, ataupun program itu sendiri. Paradigma baru dari logic model bertujuan untuk menghasilkan sistem perencanaan dan penganggaran yang berorientasi pada outcome ataupun tujuan yang ingin dicapai. Hal ini dimasukkan bahwa setiap sumber daya yang digunakan untuk menjalankan fokus utamanya adalah mencapai tujuan atau outcome yang diharapkan. Maka keluaran ataupun output haruslah sesuai dengan tujuan ataupun outcome yang telah ditetapkan. Dalam hal ini maksud dari outcome versus output. Nah, selanjutnya variasi penggunaan logic model. Penggunaan logic model dapat membantu ketika diaplikasikan ke dalam proses perencanaan, manajemen program, evaluasi, dan komunikasi dari suatu kebijakan, program, ataupun sebuah kegiatan. Pertama, dalam proses perencanaan. Dalam proses perencanaan, logic model digunakan untuk menjembatani kesenjangan antara kondisi saat ini dan kondisi yang diinginkan. Model logika berperan sebagai dasar untuk membangun rencana manajemen yang lebih detail. Nah, sebagai contoh, seperti suatu kebijakan, input dengan biaya yang dikeluarkan yaitu sebesar anggarannya sebesar 15 triliun. Maka outcome ataupun tujuan yang akan dicapai dari sebuah kegiatan untuk menghabiskan dana sebesar ini apa saja, dan itu dalam hal ini logic model berperan dalam proses perencanaan ini. Selanjutnya dalam proses manajemen program. Dalam proses manajemen program, logic model digunakan untuk menjelaskan, merunut, dan memonitor operasi, proses, dan fungsi dari suatu program yang sedang diimplementasikan. Tadi seperti ada suatu anggaran yang digunakan sebagai input dan sudah ada tujuan yang akan direalisasikan. Maka dari sini logic model juga berperan dalam manajemen program. Bagaimana proses pengelolaan input itu sehingga menjadi suatu outcome yang sesuai tujuan tadi. Selanjutnya pada proses evaluasi. Dalam proses evaluasi, model logik atau model logika membantu dalam menentukan kapan dan hal apa yang dievaluasi sehingga sumber daya yang digunakan sebagai input, masukan awal, dapat digunakan secara efisien dan perbandingan antara keluaran, output dengan tujuan, outcome dapat benar-benar efektif. Logic model membantu seorang manajer untuk fokus pada proses dan pengukuran outcome yang tepat. Maka dari ini banyak juga bahwasannya penggunaan logic model ini digunakan pada proses evaluasi, membandingkan bagaimana hasil yang dikeluarkan atau keluaran output tadi dengan tujuan yang telah ditetapkan outcome tadi, dan dievaluasi apakah hasil output itu sesuai dengan outcome yang menjadi tujuan tadi. Selanjutnya juga model logika atau logic model dapat digunakan pada proses komunikasi. Model logika dalam proses komunikasi ini digunakan sebagai alat ukur, sebagai salah satu contoh untuk pembuatan grafik yang akan membantu dalam mengkomunikasikan suatu program atau usulan, baik itu kepada staf atau jajaran struktur yang rendah
lebih rendah atau pihak yang mendanai, dalam hal ini jajaran struktur yang lebih tinggi maupun stakeholder ataupun jajaran yang setara ataupun satu garis. Dalam hal ini logic model digunakan dalam mengkomunikasikan hal itu melalui apa? Melalui grafik-grafik tadi, melalui diagram-diagram tadi. Pada slide ini kami akan menampilkan suatu gambaran diagram bagaimana logic model itu digunakan dalam hal mengkomunikasikan suatu program kinerja ataupun sebuah kebijakan. Dalam hal ini bagaimana inputnya, bagaimana proses yang dilakukan, dalam hal ini bagaimana aktivitasnya, bagaimana aktivitas masyarakatnya, selanjutnya bagaimana output dan outcome yang dihasilkan dari jangka pendek, jangka menengah ataupun jangka panjang dari hal itu. Oke, selanjutnya untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, tadi telah disampaikan oleh Saudara Bimo yaitu mengenai pemahaman mengenai logic model, outcome versus output, dan juga variasi penggunaan logic model. Nah, saya sendiri akan menjelaskan tentang pengukuran kinerja menggunakan logic model dan juga penentuan indikator. Nah, langsung saja ke materi, yaitu pengukuran kinerja. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu pengukuran kinerja. Kata kinerja seringkali meliputi istilah-istilah seperti penyelesaian, pencapaian, realisasi, ataupun pemenuhan. Sebagian besar dari istilah tersebut menunjukkan hal yang bersifat objektif, yaitu tercapainya suatu tujuan karena suatu tindakan publik. Tetapi ada juga yang bersifat lebih subjektif yang menunjukkan tingkat kepuasan atas suatu tindakan. Umumnya, literatur ekonomi dan manajemen publik menekankan pada hal yang bersifat objektif, karena selain mempunyai implikasi langsung terhadap masyarakat, juga kepuasan yang bersifat subjektif lebih sulit untuk diukur. Pengukuran kinerja merupakan upaya membandingkan tujuan yang ingin dicapai pada waktu yang telah ditentukan dengan perkembangan pencapaian yang sedang diamati pada waktu-waktu atas suatu materi perencanaan yang ditunjukkan oleh suatu indikator. Menurut berbagai sumber, indikator adalah suatu alat ukur untuk menggambarkan tingkatan capaian suatu sasaran atau target yang telah ditetapkan ketika melakukan perencanaan awal dan dapat merupakan variabel kuantitatif ataupun kualitatif. McKay 2008 menjelaskan indikator kinerja atau performance indicator sebagai ukuran mengenai masukan, kegiatan, keluaran, hasil, dan dampak dari kegiatan-kegiatan pemerintah. Level indikator dapat saja sangat tinggi, yakni dalam arti mengukur kinerja pemerintah terkait dengan SPM. SPM yaitu sasaran pembangunan milenium, misalnya, atau rencana pembangunan nasional, atau dalam arti mengukur kegiatan dan keluaran kementerian atau lembaga pemerintah. Indikator berguna untuk menetapkan target kinerja, untuk menilai kemajuan pencapaian target tersebut, serta untuk membandingkan kinerja dari unit kerja, organisasi, pemerintahan, lembaga yang berbeda. Berdasarkan materi perencanaan yang disusun, ukuran kinerja merupakan suatu hierarki yang menurut kerangka logika bisa dibedakan menjadi beberapa tingkatan. Bila dimulai dari level terbawah, yaitu 1. Indikator masukan atau input. Indikator ini mengukur jumlah sumber daya yang dipergunakan seperti anggaran atau dana, sumber daya manusia, peralatan, material, dan masukan lain yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan. Yang kedua yaitu indikator keluaran atau output. Indikator ini digunakan untuk mengukur keluaran yang langsung dihasilkan dari suatu pelaksanaan kegiatan, baik berupa fisik maupun non-fisik. Yang ketiga yaitu indikator hasil atau outcome. Indikator ini digunakan untuk mengukur capaian dari berbagai kegiatan dalam suatu program yang telah selesai dilaksanakan, atau indikator yang mencerminkan berfungsinya keluaran berbagai kegiatan pada jangka menengah. Yang terakhir yaitu indikator dampak atau impact. Indikator ini menunjukkan pengaruh baik positif maupun negatif yang ditimbulkan dari pelaksanaan kebijakan, program, atau kegiatan dan asumsi yang telah digunakan. Ada beberapa persyaratan indikator dan juga ada bermacam-macam. Saya akan menjelaskan sedikit tentang SMART. Yang pertama yaitu SMART. SMART itu adalah sebuah singkatan dari simple, measurable, attributable,
reliable, dan timely. Nah, apa sih simple? Simple itu sederhana. Sederhana, indikator yang ditetapkan sedapat mungkin sederhana dalam pengumpulan data maupun dalam penghitungan untuk mendapatkannya. Yang kedua yaitu measurable, dapat diukur. Indikator yang ditetapkan harus mempresentasikan informasi dan jelas ukurannya. Yang ketiga yaitu attributable, bermanfaat. Indikator yang ditetapkan harus bermanfaat untuk kepentingan pengambilan kebijakan. Yang keempat yaitu reliable, dapat dipercaya. Indikator yang ditentukan harus dapat didukung oleh pengumpulan data yang baik, benar, dan teliti. Yang terakhir adalah timely, yaitu tepat waktu. Indikator yang ditentukan harus dapat didukung oleh pengumpulan data dan pengelolaan data serta pengemasan informasi yang waktunya sesuai dengan saat pengambilan keputusan yang dilakukan. Cara lain dari SMART yaitu ada SPICE. Apa itu SPICE? SPICE itu adalah yang pertama yaitu subjektif, yaitu berdasarkan pendapat para ahli ataupun pengalaman yang dapat menguatkan pemilihan atas indikator. Yang kedua yaitu participatory, yaitu penyusunan indikator dilakukan bersama-sama dengan melibatkan berbagai pihak yang berkompeten dalam mengukur indikator tersebut. Yang ketiga yaitu interpreted dan communicable, yaitu perlu adanya penjelasan lebih lanjut untuk indikator yang bersifat lokal dan tidak berlaku umum. Yang keempat yaitu cross-check and compare, yaitu melakukan cross-check dengan cara membandingkan dengan indikator lain yang menggunakan narasumber, metode, ataupun peneliti yang berbeda. Yang kelima yaitu empowering, yaitu memberdayakan kelompok masyarakat dalam penyusunan dan penilaian indikator. Yang terakhir yaitu diverse and disaggregate, yaitu perlu kecermatan dalam menentukan indikator yang bersifat pengelompokan seperti pengelompokan berdasarkan jenis kelamin, pria, dan wanita. Baik, mungkin itu saja dari saya. Mungkin akan dilanjutkan oleh Fikri Asidiki. Saya Fikri Asidiki dari Universitas Jambi. Di sini saya akan membahas integrasi beberapa jenis pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja sektor publik bertujuan untuk membantu manajemen publik dalam menilai pencapaian strategi dengan menggunakan alat ukur finansial dan non-finansial. Pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi 3 maksud. Yang pertama, memperbaiki kinerja pemerintah yang pada akhirnya akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam proses pelayanan. Yang kedua, pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan. Yang ketiga, mewujudkan pertanggungjawaban publik. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan integrasi beberapa jenis pengukuran kinerja. Di sini saya ambil contoh integrasi antara logic model dan analisis SWOT. Yang mana pada logic model dapat diterapkan pada tahap perencanaan, manajemen program, evaluasi, dan komunikasi. Pada tahap perencanaan bisa kita integrasikan dengan analisis SWOT. Perencanaan merupakan bagian manajemen strategis, yang mana manajemen strategis adalah ilmu untuk pembuatan, penerapan, dan evaluasi keputusan strategi antar fungsi yang memungkinkan organisasi mencapai tujuan di masa datang. Metode analisis SWOT merupakan metode yang paling dasar dalam melihat permasalahan dari 4 sisi yang berbeda. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan dan peluang, dan secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman. Hasil dari analisis SWOT ini adalah arahan atau rekomendasi untuk mempertahankan kekuatan dan menambah keuntungan dari peluang yang ada, sambil mengurangi kekurangan dan menghindari ancaman. Jika digunakan dengan benar, analisis SWOT ini akan sangat membantu kita dalam melihat sisi yang terlupakan atau sisi yang sama sekali sebelumnya kita belum lihat. Jadi dengan begitu kita dapat mengambil keputusan dengan tepat. Bismillah, baiklah teman-teman. Sampailah kita pada materi kelima, yaitu mengembangkan logic model. Penyampaian tentang logic model, tentang pemahaman logic model, semuanya telah disampaikan oleh rekan saya pada video sebelumnya. Dan kali ini bersama saya akan membahas tentang mengembangkan logic model. Oke, baiklah. Kami akan membahas mengembangkan logic model ini berdasarkan dari salah satu sumber jurnal yang dilakukan peneliti bernama Rohmatullah dan Muhammad Imam Salahuddin.
dari Sekretariat Badan Diklat Energi dan Sumber Daya Mineral Jakarta dengan judul Jurnal Pengembangan Model Logika Evaluasi Program Pengembangan SDM Responsif Gender Bidang SDM. Teman-teman bisa sambil menonton video dan juga melihat jurnal yang telah kami share di grup. Yang selanjutnya metode. Dalam jurnal ini menggunakan metode left to right approach ya. Dan kajian pada jurnal ini juga dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu penentuan programnya dan yang kedua pengembangan model. Nah, kita harus memahami terlebih dahulu penentuan program ini. Dalam jurnal juga dijelaskan penentuan program ini memiliki beberapa tahapan ya. Yang pertama yaitu identifikasi masalah. Nah, sudah tentu ketika kita akan melakukan program, kita akan merencanakan suatu program gitu, dan sebelum melaksanakannya kita akan melihat identifikasi masalah dari program tersebut. Kenapa kita melakukan program tersebut? Nah, pasti kan ada pertanyaan what di situ. Apa yang mendasari kita melakukan program tersebut? Kita harus mengidentifikasi masalah apa yang terjadi yang mendorong kita melakukan program tersebut. Nah, yang kedua yaitu adalah setelah kita mengidentifikasi masalah, yang kedua yaitu perumusan masalah dan tujuan kajian serta penentuan program. Tahapan identifikasi masalah dalam proses pelaksanaan evaluasi yang sering ditemukan berdasarkan pengalaman penulis dan tanggung jawab program adalah belum adanya deskripsi struktur, sistem, dan model program yang jelas. Oke, yang selanjutnya kita akan membahas metode. Setelah kita tadi membahas pendahuluan, mengetahui permasalahan yang mengakari adanya penelitian ini, yang selanjutnya kita akan membahas metode. Dalam kajian jurnal ini, penulis menggunakan dua bagian, yaitu penentuan program dan pengembangan model logika. Nah, yang pertama penentuan program ini ada beberapa tahap, yaitu tahap yang pertama yaitu identifikasi masalah. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa sebelum kita melakukan sebuah program, kita harus tahu what, gitu. Apa tujuan program tersebut, apa hal yang mendasari program tersebut dilaksanakan, apa masalahnya, terus apa alasan program tersebut dilaksanakan, seperti itu ya. Kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu masalah tersebut. Nah, yang kedua yaitu perumusan masalahnya dan tujuan kajian serta penentuan program. Oke, pada tahap identifikasi masalah, biasanya penulis itu menemukan beberapa suatu masalah, yaitu belum adanya deskripsi struktur sistem dan model program yang jelas ya. Makanya adanya identifikasi masalah pada tahap yang pertama sebelum kita menentukan program. Yang kedua, kita akan masuk ke perumusan masalah dan tujuan kajian pada tahap selanjutnya, seperti itu. Nah, yang ketiga, tahap ketiga adalah penentuan program pengembangan SDM bidang SDM yang akan didesain modelnya. Nah, karena di dalam jurnal ini merupakan pengembangan SDM bidang SDM, maka sebelum kita mengembangkan SDM ini, program SDM ini, kita akan menentukan model yang apa yang akan dipakai, yang kelak akan menjadi evaluasi program SDM. Oke, penentuan program ini akan memilih menggunakan model apa yang akan menjadi evaluasi, yang akan membantu evaluasi proses pengembangan SDM. Seperti itu. Jadi penulis memilih program pengembangan SDM bidang SDM dengan alasan bahwa program responsif gender termasuk isu strategis pemerintahan yang harus dilaksanakan oleh setiap kementerian atau lembaga serta pemerintah daerah. Oke, pada bagian yang kedua yaitu pengembangan model. Nah, kita akan masuk di sini tentang mengembangkan logic model. Nah, dalam jurnal ini kan menggunakan logic model ya, atau model logika. Jadi sebelum kita melakukan pengembangan model, proses pemodelan ini terdiri dari beberapa bagian ya.
Yang pertama yaitu analisis situasi kontekstual program. Situasi kontekstual program. Oke, sebelum kita akan mengembangkan logic model, kita akan menganalisis terlebih dahulu secara kontekstual program tersebut. Artinya kita akan menganalisis beberapa seperti program apa yang akan dilakukan, untuk apa program dilakukan, mengapa harus menggunakan model ini, lalu apa alasannya, bagaimana tujuannya, bagaimana cara melakukannya. Seperti itu merupakan analisis kontekstual program. Nah, yang kedua yaitu identifikasi elemen utama. Elemen utama dalam pemodelan pengembangan model. Oke, baiklah, dalam menyusun elemen utama, kita perlu memperhatikan siapa sih yang menjadi elemen utama dalam program ini. Maka kita perlu mengidentifikasi elemen utama untuk pengembangan model logika. Nah, sudah tentu dalam menjalankan sebuah program ya, yang menjadi elemen utama adalah sumber dayanya. Sumber daya manusia, entah itu tenaga pendidik, saya hanya memberi contoh ya, tenaga pendidik, apakah itu karyawannya, direktur, dan seluruh aktivitas akademika misalnya, itu merupakan sumber daya atau menjadi elemen utama sebuah program. Program tersebut terlaksana dengan adanya sumber daya manusia yang menjalankan program tersebut. Sehingga pada bagian kedua ini, proses kedua, kita harus mengidentifikasi elemen utamanya. Yang ketiga yaitu penyusunan peta model logika program. Nah, setelah kita mengidentifikasi elemen utama, selanjutnya kita akan menyusun peta konsepnya gitu kan. Yang tadi di awal kan sudah menyebutkan bahwa nama lain dari model logika ini merupakan peta konsep atau susunan peta kerja gitu ya. Maka kita akan menyusun peta model logika program. Peta model logika program ini disusun guna memudahkan kita dalam mengevaluasi pengembangan SDM bidang ESDM. Nah, yang selanjutnya, proses yang selanjutnya yaitu verifikasi model. Nah, dalam verifikasi model ini, digunakan untuk mencocokkan apakah logic model ini relevan digunakan dalam pengembangan SDM, dalam evaluasi pengembangan SDM gitu. Dalam jurnal ini dijelaskan verifikasi dilakukan selama proses penyusunan model logika menggunakan rangkaian pertanyaan if then. Ya. Jika terdapat hubungan yang tidak logis dalam rangkaian if then tersebut, maka langsung diperiksa dan diperbaiki dengan yang lebih sesuai. Setelah model selesai dibuat, selanjutnya verifikasi akhir oleh penanggung jawab dan pelaksanaan program melalui diskusi terbatas. Panduan untuk melakukan verifikasi akhir model menggunakan acuan pertanyaan yang dikembangkan oleh McLaughlin and Jordan ya. Keempat, pertanyaan tersebut antara lain apakah tingkatan pertanyaan yang pertama yaitu apakah tingkatan dalam model telah cukup dan dalam memberikan pemahaman tentang elemen dan keterkaitannya. Elemen di sini tadi yang saya sebutkan tadi ya, antara misalnya program di sebuah perusahaan dagang, maka elemen utamanya tadi ada karyawan, direktur utama, manajer keuangan, dan seluruh tenaga kerja yang ada dalam perusahaan tersebut. Programnya yaitu memasarkan sebuah barang. Nah, elemen utama keterkaitannya yaitu seperti antara direktur utama dengan manajer keuangan dengan bawahannya, dengan sekretaris, lanjut ke keterkaitannya dengan karyawan, bagaimana mengomandoi karyawan, mengorganisasikan seluruh program seperti itu. Nah, yang kedua, apakah model logika telah lengkap? Maksudnya lengkap di sini, apakah rangkaian model logika seperti tadi input, output, dan outcome di dalam pengembangan SDM ini apakah sudah lengkap? Nah, itu pertanyaan yang kedua. Yang pertanyaan yang ketiga, apakah semua elemen telah logis dan apakah masih ada jalur yang lain yang lebih logis lagi untuk diterapkan selain model logika? Itu pertanyaan yang ketiga.
Dan yang keempat yaitu apakah seluruh faktor luar telah diidentifikasi dan potensi yang memengaruhi telah diuraikan. Nah, dalam pertanyaan keempat ini sangat tepat sekali ya teman-teman dalam mengevaluasi sebuah program, di mana apakah faktor luar itu memang benar-benar mempengaruhi program tersebut berhasil telah dilaksanakan, dan potensi apa yang memengaruhi program tersebut dan apakah sudah diuraikan. Seperti itu. Menggunakan logic model inilah semuanya bisa terlaksanakan dan bisa teruraikan lebih jelas permasalahannya. Baik, kita akan masuk ke tahap hasil dan pembahasan. Baik, yang selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Model logika evaluasi program pengembangan SDM responsif gender bidang SDM yang telah dihasilkan dari seluruh tahapan pemodelan dan dilakukan secara berulang-ulang sebanyak 8 iterasi disajikan pada gambar 1. Nanti akan saya jelaskan pada gambar tersebut. Peta ini menggunakan bentuk umum model logika terdiri dari keterkaitan elemen input, aktivitas, output, dan outcome. Input dapat terdiri dari sumber daya manusia, keuangan, kemitraan, kebutuhan pelanggan, dan sumber daya lainnya yang dapat mendukung berjalannya sebuah program. Nah, yang kedua yaitu aktivitas atau proses yang meliputi seluruh tahapan kegiatan, aksi atau kegiatan untuk menjalankan program tersebut. Yang ketiga yaitu output, adalah produk berupa barang atau jasa. Dan yang keempat yaitu outcome, dicirikan sebagai perubahan atau hasil yang manfaat yang akan kita lihat setelah adanya output tersebut dalam periode tertentu sebagai bentuk pencapaian hasil dari program evaluasi pengembangan dengan model logika. Oh iya, biasanya outcome juga dicirikan dengan melihat manfaat pada periode tertentu dengan jangka pendek, jangka menengah, ataupun jangka panjang ya. Oke, yang selanjutnya kita akan melihat kesimpulan bagaimana mengembangkan logic model ini, keterkaitannya dengan pengembangan SDM dalam evaluasinya ya. Dalam jurnal ini output yang dihasilkan diharapkan langsung berfungsi terhadap capaian outcome program, yaitu peningkatan kompetensi dan kontribusi perempuan dalam pengelolaan sektor SDM di unit kerjanya. Jadi teman-teman, tidak ada keterbatasan gender dalam kerjaan, perusahaan, atau pengelolaan program apapun, karena memang kontribusi perempuan itu memang diperbolehkan di semua ranah atau bagian apapun, dengan syarat dia memang memiliki kemampuan di bidang tersebut. Nah, model ini dapat dijadikan pegangan bagi penanggung jawab dan pelaksana program untuk melakukan evaluasi yang sistematis, seperti menentukan indikator yang digunakan, menyusun pertanyaan evaluasi, terus metode pengumpulan dan analisis data, dan pada tingkat mana evaluasi akan difokuskan, sehingga bisa menjadi pengambilan keputusan apakah program tersebut memang baik untuk dilanjutkan atau dicukupkan dan diganti dengan program yang lebih baik, seperti itu. Sedangkan bagi pemangku kepentingan, model ini dapat digunakan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan capaian kinerja outcome program yang diharapkan. Model ini dapat diperbaharui dan dikembangkan sesuai kebutuhan berdasarkan masukan ide dan berkembang dari para pemangku kepentingan. Demikian, terima kasih dari saya. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menyimak video dari kami. Kami mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau ada penyampaian kurang berkenan di hati kalian. Semoga video kami dapat bermanfaat. Oke, see you next time. Bye-bye.